Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan bersahaja untuk kita semua. Ya, di sini saya tadi sudah disampaikan oleh moderator, ya, kurikulum vitae. Nah, seperti halnya yang disampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait model pembelajaran rotasi. Ya, sebelumnya saya sapa dulu para pendidik dari Sabang sampai Merauke yang pada kesempatan pagi hari ini ikut serta di dalam webinar ini. Sebelumnya dalam proses penyampaian nanti jika terjadi banyak kekurangan mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar dan saya diberikan amanah untuk menjadi salah satu narasumber di dalam webinar ini. Ya, saya mulai. Rotation learning model. Nah, model pembelajaran rotasi. Nah, Bapak-bapak, Ibu dimanapun Anda berada, sebenarnya model pembelajaran rotasi ini sudah kerap dilakukan, ya. Sudah kerap mungkin Bapak Ibu aplikasikan di sekolah, ya, karena esensi dari model pembelajaran rotasi adalah pengkolaborasian antara pembelajaran yang bersifat online dan offline. Nah, ini sangat cocok dan relevan sekali ketika diterapkan di masa era pandemi seperti sekarang ini. Halo, dengar? Bisa mendengar suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oh iya. Sangat bisa, Pak. Dengar jelas ini. Ya, Pak. Ya, jadi model pembelajaran rotasi ini merupakan model, ya, yang memberikan kesempatan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk dapat belajar berkelompok kecil atau individu demi tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pembelajaran ini adalah perpaduan antara pembelajaran yang bersifat online maupun offline. Nah, bahasa kerennya kalau biasa kita dengar adalah blended learning. Bisa juga hybrid learning. Nah, seperti itu. Nah, di dalam proses pengimplementasian model pembelajaran ini, sesuai dengan nama modelnya, rotasi. Nah, sehingga di dalam proses kelompok nanti, di dalam proses pembelajaran, ya, peserta didik dengan dipandu oleh seorang pendidik atau guru di sini, ya, melakukan rotasi atau pergiliran ke alur pembelajaran, baik dari pembelajaran tatap muka, daring, pembelajaran kelompok, tutoring, individu, tugas, atau ujian tertulis. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya juga disesuaikan dengan fasilitas. Nah, ini yang menjadi persoalan juga karena pembelajaran rotasi membutuhkan internet. Nah, sehingga pada sekolah-sekolah yang mungkin sulit terjangkau oleh akses internet, nah ini sulit untuk diaplikasikan. Hanya saja pada kesempatan ini untuk menjadi suatu referensi buat kita semua, ya. Semoga di sekolah-sekolah Bapak Ibu dan rekan-rekan kita yang mungkin tidak sempat hadir pada kesempatan ini, akses internet bisa diperoleh sehingga bisa meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran kita walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya model rotasi itu dibagi menjadi beberapa, ya. Rotasi ini ada skema station rotation, ya, di mana di situ seperti biasa pembelajaran dilakukan secara tatap muka sebagaimana biasa kita membuat rancangan pembelajaran melalui RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, ya. Boleh kita planningkan, boleh kita rencanakan terlebih dahulu. Nah, tentunya di dalam proses awal pembelajaran kita sampaikan tujuan pembelajaran, ya, lalu masuk ke dalam penyampaian materi. Nah, di situ boleh kita lakukan secara tatap muka. Nah, lalu di situ Bapak Ibu bisa dilihat ada aktivitas kolaboratif dan stasiun-stasiun. Apa maksudnya di sini? Ya, terjadi kolaborasi, kerjasama, sharing
Stasiun-stasiun di sini adalah lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat persinggahan di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dilihat karena saat ini saya berada di Sulawesi Tengah, itu unik sekali stasiun-stasiun yang digunakan oleh peserta didik. Contohnya karena di sini ada lokasi tertentu yang sulit dijangkau oleh jangkauan akses internet. Nah, sehingga mereka harus orang tua membuat tempat-tempat di lereng gunung, ya, di tempat-tempat misalkan yang lebih tinggi dari tempat yang lain. Nah, sehingga ada akses internet yang bisa didapat. Nah, lalu pembelajaran online bisa berlangsung. Nah, pembelajaran online di sini bisa dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, misalkan di lab komputer ya, Bapak Ibu. Ya, di lab komputer, dan tentunya bagaimana cara mengemasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan materi Bapak Ibu di sekolah ya. Selanjutnya yang kedua adalah skema lab rotation. Nah, ini bisa juga diterapkan ya, model rotasi ya. Bahwasanya seorang guru memberikan instruksi secara langsung. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa dilihat ini bisa diaplikasikan baik pada pembelajaran yang bersifat eksakta ataupun sosial. Nah, jadi disesuaikan saja dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya, karena yang saya lihat di sini tadi ketika masuk di Zoom ya, ternyata bukan hanya sekedar guru-guru di SD, tapi dari beberapa jenjang pendidikan, mungkin SMP, SMA, luar biasa sekali ya. Saya sangat bersyukur karena kita semua di sini bisa saling berbagi. Nah, seperti itu. Proses dan polanya ya kurang lebih tadi dengan model yang pertama, hanya saja strateginya ya ada sedikit berbeda di sini. Bisa juga memberikan instruksi secara langsung ya. Instruksi di sini bisa dalam bentuk penyampaian materi atau penugasan, lalu kita bisa bawa ya peserta didik ke lab ya. Lab di sini bisa lab komputer, bisa juga stasiun yang kita jadikan sebagai lokasi tempat pembelajaran itu lab, misalkan di IPA itu ada laboratorium ilmu-ilmu alam ya, misalkan lab yang mengandung zat-zat kimia dan sebagainya, tidak masalah Bapak Ibu, jadi disesuaikan saja. Nah, selanjutnya ada skema flip classroom. Nah, ini juga sebenarnya sudah sering ya kita lakukan, bahwasanya ada perpaduan di sini ya, ada akulturasi model pembelajaran ya yang mengedepankan bagaimana aktivitas peserta didik maupun guru tetap terjadi interaktif walaupun hanya via virtual ya, seperti sekarang ini ya. Ya mungkin di sekolah-sekolah tertentu kalau kita lihat di SD ya, itu ada yang 1 minggu masuk hanya 2 kali ya. Ada juga yang gurunya mendatangi rumah peserta didik ya. Jadi disesuaikan saja dengan kebijakan sekolah, yang penting kita mentaati protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam flip ini ya, flip classroom ya, seorang pendidik bisa memantau, bisa memberikan tugas. Nah, melalui aplikasi-aplikasi yang bisa saat ini kita dapatkan melalui Android, ya, gadget. Nah, bahkan kalau kita lihat anak-anak kita sekarang luar biasa, orang tuanya belum tahu dia sudah luar biasa kalau persoalan gadget ya. Jadi sangat milenial, buat saya tidak menjadi suatu persoalan sebenarnya. Ya, hanya saja terkadang akses internet dan mungkin ada kebutuhan lain sehingga kita ketika misalkan di dalam satu rumah memiliki anak yang banyak yang harus memiliki gadget, nah itu juga mengeluarkan biaya. Jadi ada plus minus di sini. Nah, hanya saja yang cenderung di lapangan yang saya lihat saat ini pembelajaran blended ini ya lebih menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak terlalu berat, karena kadang Zoom itu ketika di pertengahan mati ya, ketika menggunakan aplikasi yang berat tidak mampu ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang di kota ya, di provinsi atau dekat dengan akses internet itu tidak menjadi hambatan, tapi sangat dirasakan sekali karena kebetulan saya posisinya berada di Toli-Toli ya, Sulawesi Tengah. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja di sini alhamdulillah masih bisa berjalan walaupun guru hanya bisa menginstruksikan melalui WhatsApp. Nah, jadi berbagai aplikasi menjadi suatu pemikiran seorang peserta didik untuk menimbulkan dan mencetuskan bagaimana ini sehingga pembelajaran rotasi ini bisa kita aplikasikan walaupun ya kondisi akses tidak memungkinkan, tapi alhamdulillah yang saya lihat di sini masih bisa berjalan dengan baik.
Nah, seperti itu. Nah, tentunya yang keempat yaitu skema individual rotation. Nah, di sini kita bisa memberikan instruksi atau penugasan kepada peserta didik kita. Ya, bisa satu persatu kita berikan tugas yang berbeda, bisa juga sama, ya. Dan di sini seorang individu diberikan kebebasan, ya, untuk menentukan apakah dia mau belajar dikemas dalam konteks yang seperti apa, misalkan grup kelompok, ya, ada project, ya, ada seminar. Nah, ini tentunya antara guru dan siswa harus terjalin interaksi dan kolaboratif yang baik, ya, karena di sini seorang guru bukan lagi menjadi pusat pembelajaran, tapi siswa menjadi sentral dari pembelajaran itu. Kita sebagai seorang pendidik bertugas sebagai fasilitator, ya, dan sebagainya, masih banyak yang lain seperti itu. Tahapan dalam pembelajaran ini saya contohkan ya, elektron berbasis campuran, ya, misalkan di pembelajaran tematik pada ilmu-ilmu eksak, ya, seorang guru bisa menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan materi pembelajaran melalui presentasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu, ya, mungkin kembali ke kebijakan sekolah, ya, karena di sekolah tertentu biasa ada yang namanya Kuiper School, ya. Kuiper School itu gratis Bapak Ibu. Ketika kita mendaftar ada yang khusus untuk guru, ada juga khusus untuk peserta didik. Nah, seperti itu, sehingga banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa dijadikan sebagai pendukung dari proses model pembelajaran ini. Contohnya Edmodo dan masih banyak yang lain. Nah, tahap kedua melakukan independen atau kolaboratif praktik, ya. Peserta didik diberikan masalah yang berkaitan dengan alam semesta. Dimisalkan di sini, misalkan dampak kejatuhan meteor terhadap kehidupan di muka bumi, untuk dicari solusi melalui diskusi atau kajian individual. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran model rotasi ini bisa kita padukan dengan model-model pembelajaran lain, misalkan problem solving, ya, atau discovery learning atau inquiry. Nah, jadi tidak masalah itu. Nah, selanjutnya di personalisasi, ya, online instruksional. Peserta didik melakukan pembelajaran online dengan akses melalui aktivitas mengkaji materi pembelajaran, mengikuti ujian, dan jadi disesuaikan Bapak Ibu. Contohnya misalkan di aplikasi Edmodo itu Bapak Ibu bisa membuat kuis, bisa membuat pertanyaan, jawaban, dan sebagainya, sehingga Ibu bisa memberi skor, bisa memantau sejauh mana perkembangan peserta didik. Namun itu tadi, ya, jadi memang kita dibutuhkan skill yang mumpuni, ya, di dalam mendukung model pembelajaran ini. Nah, selanjutnya secara umum model rotasi itu memiliki 3 tahapan, ya. Yang pertama tatap muka, tadi seperti yang saya sampaikan, ya. Yang kedua belajar mandiri, ya, ini melalui stasiun-stasiun, ya, disesuaikan dengan kondisi, ya. Yang terakhir yaitu pembelajaran secara online, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tujuan utama dari model ini adalah untuk mendorong peserta didik menggunakan perangkat sebagai alat untuk belajar di suatu tempat, sehingga mereka dapat memperoleh sumber daya sendiri atau melalui model yang telah ditetapkan pendidik. Nah, selain itu memungkinkan peserta didik menikmati pengalaman belajar yang berbeda dalam setiap rotasi. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya untuk berkaitan dengan skill atau kemampuan peserta didik menggunakan gadget ataupun laptop atau komputer itu saya rasa tidak juga diragukan lagi, karena anak-anak zaman sekarang itu insya Allah cepat paham kalau persoalan iptek, ya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu terkadang menjadi hambatan adalah guru sendiri juga belum bisa memiliki skill yang sepenuhnya bisa mengoptimalkan model pembelajaran ini. Nah, hanya saja ini bisa kita bicarakan atau bisa kita bisa kita diskusikan dalam sekolah, ya, tentunya melibatkan keluarga besar sekolah, karena ini sangat relevan sekali dengan sistem pembelajaran daring di masa pandemi ini. Nah, selanjutnya dalam hal ini peserta didik itu akan meningkat, ya, pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga tentunya ketika meningkat, mereka
termotivasi, mereka senang dengan model-model yang kita kemas, mereka akan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidik bisa menjadi pedoman dalam mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sama halnya sebenarnya dengan model-model yang lain. Nah, jadi bisa kita jadikan pedoman dalam pengambilan suatu keputusan. Tentunya untuk mengevaluasi sejauh mana dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembelajaran kita capai. Bagi sekolah dapat dijadikan model alternatif pembelajaran dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Ya. Itu ya kembali lagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, ini saya yakin dimanapun, walaupun dalam kondisi terisolasi wilayahnya ataupun akses internetnya masih kurang atau lemah, tapi diupayakan tetap ada unsur pembelajaran rotasi. Ya, Bapak Ibu, demikian penyampaian materi dari saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat pagi, santun bersahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.